Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kenalkan, namaku Michael Darmawan dari Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2020. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus vektor yang diampu oleh Bapak Nur Abdillah Siddiq. Pada video ini, aku akan mencoba untuk menjelaskan mengenai materi medan vektor. Sebelum membahas sepenuhnya mengenai medan vektor, kita bahas terlebih dahulu mengenai gradien. Gradien yang dinotasikan sebagai grad atau nabla. Nabla ini lambangnya seperti delta yang terbalik begitu. Adalah sebuah operator turunan yang dituliskan dengan do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk. Pada hal ini kita pakai do karena kita melakukan turunan parsial, yaitu turunan terhadap sumbu X, Y, dan Z. Kemudian IJK merujuk kepada komponen vektor pada sumbu X, Y, Z. Gradien dari sebuah fungsi yang terdefinisi dituliskan sebagai grad f atau nabla f. Nama dari fungsinya bebas, jadi kita bisa gunakan G, H, V, dan seterusnya. Jika f yang memiliki komponen X, Y, Z adalah sebuah medan skalar, maka grad f dapat dituliskan menjadi do f per do xi ditambah do f per do yj ditambah do f per do zk. Bisa kita lihat bahwa fungsi f yang awalnya skalar akan menjadi vektor setelah dioperasikan dengan gradien tersebut. Kemudian untuk lebih memahami operasi gradien ini dengan lebih baik secara matematis, mari kita coba kerjakan soal ini. Meskipun sudah ada cara dan hasilnya, kita analisis saja lah ya. Jadi kita punya sebuah fungsi dengan komponen xy, yaitu 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat. Yang ditanyakan adalah gradien dari f. Seperti yang kita ketahui, persamaannya atau gradien dari sebuah fungsi ini bisa dituliskan seperti ini. Karena fungsi yang kita punya hanya terdiri dari x dan y, maka ini bisa diabaikan. Kemudian kita menurunkan fungsi terhadap x gitu. Nih. Kita lihat bahwa fungsi kita adalah 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat. 4y kuadrat ini tidak ada x-nya, jadi anggap saja hangus gitu. Jadi kita tinggal menurunkan 9x kuadrat yang hasilnya adalah 18x. Dan ini adalah komponen x dari vektor ya. Bisa dinotasikan dengan i gitu. Maaf ya, tulisannya agak jelek ini. Kemudian kita menurunkan fungsi terhadap y. Dari fungsi f yang tidak ada y-nya, bisa kita anggap hangus. Tinggal kita turunkan 4y kuadrat yang hasilnya adalah 8y. Ini ditambah dengan j. Oke. Hasilnya ini. Kemudian soal selanjutnya, fungsi f, x, y, z dan sama dengan 2y pangkat 3 ditambah 4xz ditambah 3x. Yang ditanyakan gradien f-nya. Fungsi kita ada komponen xy dan z. Maka coba kita lihat kembali. Jadi yang K ini dipakai gitu. Jadi kita pakai seluruhnya.
Nah, oleh karena itu pengoperasiannya menjadi seperti ini. Jadi kita turunkan dulu terhadap X, fungsi 2Y pangkat 3 ditambah 4XZ ditambah 3X. Kita lihat yang tidak ada X hangus gitu, 2Y nya hangus, jadi tinggal kita turunkan 4XZ ditambah 3X. Yang turunannya hasilnya adalah 4Z ditambah 3I gitu. Kemudian kita turunkan terhadap Y, yang tidak ada Y nya hangus, ini hilang, tinggal kita turunkan 2Y pangkat 3 yang hasilnya adalah 6Y kuadrat. Kemudian diturunkan terhadap Z, hangus, kita tinggal turunkan 4XZ yang hasilnya adalah 4Z. Ini C ya tadi, dan ini K. Oke, hasilnya ini. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ada fungsi seperti ini, xz ln x plus y plus z, dan ditanyakan gradiennya. Caranya sama dengan perbedaannya itu kita menggunakan product rule gitu. Jadi tetap saja kita seperti ini, menurunkan terhadap X, terhadap Y, dan terhadap Z. Namun kita anggap dari XZ nya ini sebagai U, ln X plus Y plus Z nya ini sebagai V. Kemudian nanti kita akan turunkan V, yang mana hasilnya adalah turunan dari ln X plus Y plus Z, yaitu X plus Y plus Z. Kemudian turunan dari U ini akan melihat terhadap apa, karena kalau misalnya contohnya seperti diturunkan terhadap X, nanti akan tersisa hasil turunannya adalah Z. Jika diturunkan terhadap Z, nanti hasilnya adalah X. Sementara kalau diturunkan terhadap Y, nanti hasilnya adalah 0. Ingat bahwa rumus dari product rule adalah UV aksen ditambah dengan U aksen V. Nanti hasilnya sesuai yang tertera di layar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai medan vektor. Jika diungkapkan secara sederhana, medan vektor adalah kumpulan vektor. Namun untuk lebih jelasnya lagi, medan vektor adalah sebuah sistem vektor pada dimensi 2 maupun dimensi 3 yang dideskripsikan oleh sebuah fungsi vektor. Secara praktikal, medan vektor ini dapat menjelaskan gaya gravitasi. Mungkin juga bisa dianggap sebagai kecepatan fluida dalam suatu tempat, yang dalam pengaplikasiannya dapat kita gunakan untuk memetakan pergerakan angin sehingga kita dapat memprediksi cuaca. Medan vektor ini juga menjadi hal yang krusial untuk dimengerti dalam mempelajari persamaan Maxwell, yaitu persamaan yang membuat kita dapat memahami fenomena elektromagnetika dengan lebih dalam. Di layar terdapat contoh medan vektor. Dalam hal ini medan vektor yang dijelaskan oleh fungsi vektor xi plus yj. Untuk visualisasinya, saya menggunakan bantuan www.desmos.com. Saya sarankan juga bagi teman-teman yang mungkin ingin membantu dalam visualisasi medan vektor. Kemudian jika kita ingin memetakan vektor dengan manual, dapat kita masukkan nilai-nilai koordinat yang ingin kita ketahui vektornya. Jadi, contoh saja pada titik 1,1.
jika kita masukkan ke dalam vektor y min xj, didapatkan hasil 1,-1. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa penggunaan tanda kurang dari dan lebih dari pada tabel itu menandakan bahwa nilai-nilai di dalamnya itu adalah vektor. Jadi contoh 1,-1 berarti 1i, min 1j. Kemudian kita cari nilai-nilai untuk koordinat yang kita ingin ketahui dan didapatkan medan vektor yang dapat dilihat. Seperti contohnya y min xj ini. Kemudian terdapat pula medan vektor yang dijelaskan oleh fungsi vektor yang konstan. Konstan dalam konteks ini berarti bahwa di dalam fungsi tersebut nilai dari vektor pada setiap titik koordinat itu konstan atau sama. Karena dalam fungsi itu tidak ada x, y, ataupun z. Jadi dimanapun titik koordinatnya, nilainya akan konstan. Selanjutnya kita membahas mengenai divergensi dan curl. Divergensi ini membahas mengenai berapa banyak aliran yang masuk maupun keluar terhadap suatu titik acuan. Divergensi dituliskan sebagai dot product dari operator nabla dengan fungsi vektor v. Hasil dari dot product adalah skalar, sehingga nilai divergensi juga skalar. Jika nilai divergensi pada suatu titik bernilai negatif, maka pada titik tersebut aliran cenderung lebih banyak keluar. Sebaliknya, jika nilai divergensi pada suatu titik bernilai positif, maka pada titik tersebut aliran cenderung lebih banyak masuk. Sedangkan jika divergensi V pada suatu titik bernilai 0, maka pada titik tersebut aliran yang masuk dan keluar seimbang, atau disebut juga sebagai incompressible, aliran yang incompressible. Kemudian, curl adalah nilai perputaran atau rotasi sebuah medan vektor pada suatu titik. Curl adalah cross product dari operator nabla dengan fungsi vektor v. Hasil dari cross product adalah fungsi vektor, sehingga curl juga berupa vektor. Menggunakan kaidah tangan kanan, jika nilai curl positif, maka aliran berputar melawan jarum jam. Jika curl negatif, maka aliran berputar searah dengan jarum jam. Jika curl sama dengan 0, maka tidak terjadi perputaran atau disebut juga sebagai irrotasional. Pada slide ini, saya tunjukkan sebuah medan vektor V sama dengan minus XI. Dalam hal ini, kita akan mencoba untuk memvisualisasikan divergensi dan curl. Bisa dilihat pada titik P, ini sebenarnya titik P-nya kecil, namun untuk mempermudah visualisasi, saya besarkan gitu ya. Sehingga jika kita menelaah divergensinya secara visual, bisa kita lihat bahwa banyaknya aliran yang masuk ataupun keluar dari titik P ini jumlahnya sama, sehingga nilai divergensi medan vektor V pada titik P itu sama dengan 0. Kemudian jika kita menelaah curl-nya atau putarannya pada titik P, bisa kita lihat bahwa vektor
pada X yang lebih besar, atau bisa dibilang yang lebih kanan gitu ya, itu mendorong lingkaran P ini dengan gaya yang lebih besar. Bisa dilihat bahwa panjang dari vektor ini lebih besar, sehingga maknanya nilai vektor pada titik itu akan lebih besar. Sehingga jika nilai vektor di suatu sisi akan lebih besar daripada sisi lainnya, bisa dikatakan bahwa pada titik tersebut medan vektor akan berotasi mengikuti arah jarum jam, sehingga curl V pada titik P akan kurang dari 0, mengingat bahwa jika lebih dari 0 maka indikasinya adalah curl yang berputar melawan arah jarum jam. Hal ini dapat kita buktikan secara operasi matematis dengan mencari divergensi dan curl menggunakan dot product dan cross product. Ingat bahwa dot product itu melakukan operasi sesuai dengan komponennya, sehingga kita ingat bahwa ini ada tipe ya, sepertinya seharusnya ini J, ini J. Oke. Jika kita melakukan operasi dot product, maka yang dioperasikan adalah komponen-komponen yang bersesuaian. Ingat bahwa minus X ini ada pada J atau sumbu Y, sehingga kita operasikan atau kita turunkan minus X terhadap Y seperti ini. Tentu saja nilainya adalah 0. Terbukti. Kemudian mencari curl-nya. Nilai curl dari suatu medan vektor dapat ditemukan menggunakan cross product. Bisa dilihat di sini cross product dari medan vektor V menghasilkan minus K. Sehingga jika nilainya minus, maka aliran itu akan berputar searah jarum jam. Sesuai ya dengan analisa grafiknya tadi, curl V ini bernilai negatif dan divergensinya bernilai 0. Kemudian ada soal lagi. Untuk medan vektor V sama dengan X kuadrat I ditambah 4Y kuadrat J ditambah 9Z kuadrat K dengan P sama dengan minus 1, 0, dan 1/2 atau setengah. Kemudian ditanyakan divergensi V dan curl V pada titik P. Untuk mencari divergensi, kita gunakan dot product antara nabla dengan medan vektor V. Jadi kita turunkan komponen I, J, dan K. Jadi kita turunkan komponen I terhadap X, komponen J terhadap Y, dan komponen K terhadap Z. Ini kebetulan vektornya sesuai ya. Jadi X diturunkan terhadap X, Y diturunkan terhadap Y, dan Z diturunkan terhadap Z. Hasil turunannya ini adalah 2X ditambah 8Y ditambah 18Z. Yang kita dapatkan adalah nilai divergensi V secara umum pada medan vektor V. Namun pertanyaannya adalah pada titik P, sehingga kita masukkan nilai X, Y, dan Z dari P. Nilai X-nya adalah minus 1, Y-nya 0, dan Z-nya 1/2 atau setengah. Kita masukkan 2 kali minus 1 ditambah 8 kali 0 ditambah 8 kali 1/2. Jika kita hitung, hasilnya adalah 7. Sehingga pada titik P terdapat lebih banyak aliran yang keluar. Mengingat lagi definisi
atau sifat dari divergensi, yaitu jika lebih dari 0 maka lebih banyak aliran yang keluar. Dalam hal ini magnitudenya atau besar aliran yang keluar adalah sebanyak 7. Kemudian kita mencari curl dari medan vektor V. Jika kita lihat nilai dari curl V ini setelah kita lakukan operasi cross product, didapatkan nilai 0. Hasil cross product ini tidak spesifik, jadi karena kita mendapatkan curl V sama dengan 0 pada nilai yang bukan spesifik, maka medan vektor V ini akan irotasional pada setiap titik. Sekian penjelasan saya mengenai medan vektor. Semoga penjelasan saya mengenai medan vektor ini membantu dan berguna bagi teman-teman. Kalau teman-teman suka boleh diberi like, kalau tidak suka boleh di dislike, dan mungkin minta kritik dan sarannya di kolom komentar, sehingga saya juga bisa evaluasi diri. Dan jika dari teman-teman masih ada yang penasaran atau ingin mencari tahu mengenai medan vektor dengan lebih lanjut, mungkin saya dapat menyarankan video dari Khan Academy. Atau mungkin yang masih bingung mengenai visualisasi dari divergensi dan curl yang saya jelaskan secara singkat tadi, bisa dilihat video dari Triblu One Brown. Baiklah, cukup video kali ini. Jika ada perkataan dan kesalahan yang tidak berkenan bagi teman-teman, saya mohon maaf. Akhir kata, sampai jumpa, semangat belajar, dan stay safe.